Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Kembali lagi bersama kita, saya Bintang dan teman saya Akhi Syukri Ramadan. Ahlan. Ahlan wa sahlan kepada hadirin sekalian dan penonton sekalian. Apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dirahmati dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Amin Allahumma amin. Tanpa banyak basa-basi, kita akan meneruskan ke pembahasan kita dalam kesempatan ini, yaitu seputar hijrah ke Madinah. Seperti faktor-faktor yang menyebab atau faktor-faktor penyebab hijrah ke Madinah dan mengapa Rasul memilih untuk hijrah ke Madinah. Oke. Sebagaimana kita mempelajari dan kita mengetahui setelah Bai'at Aqabah yang kedua, Bai'ah Aqabah Kubra, kaum Ansar pun kembali ke tempat mereka, yaitu ke Madinah. Dan mereka sangat antusias menunggu dan mengharapkan kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah ke Madinah. Sementara itu, kaum muslimin yang mendengarkan kesepakatan antara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Ansar juga sudah siap untuk berhijrah ke Madinah. Nah, Anak mau tanya nih sama Syukri, Akhi Syukri. Faktor-faktor penyebab hijrah tuh apa aja sih? Kalau bisa dijelaskan sama Antum. Saya izin menjelaskan ya. Jadi sebelumnya hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin ini jelas bukan tanpa alasan, yakni ada berbagai faktor yang memicu atau menjadi pemicu untuk melakukan hijrah. Dan yang pertama, faktor pertama yang menyebabkan hijrah adalah karena adanya siksaan dan tekanan dari kaum kafir Quraisy. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah secara terbuka, berbagai ancaman mulai diarahkan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang beriman yang mengikutinya. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berpikir untuk mencari perlindungan di luar Makkah, sehingga terjadilah hijrah kaum muslimin ke Habasyah, Taif, dan yang kita bahas kali ini yakni Madinah. Penyebab hijrah ini diantaranya juga karena penindasan dari kaum kafir Quraisy atas muslimin yang dikuatkan oleh riwayat berikut, yakni bersirat dalam perkataan Bilal radhiyallahu anhu ketika ia hendak hijrah, ia berkata, "Wahai Allah, laknatlah Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, dan Umayyah bin Khalaf, sebagaimana mereka telah menyebabkan kami keluar dari negeri kami ke negeri derita." Juga hadis Aisyah radhiyallahu anhuma tentang hijrah orang tuanya. Beliau radhiyallahu anhum berkata, "Astazana Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar fil khurujina astadda alaihi al-aza." Abu Bakar radhiyallahu anhu meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ketika penderitaan yang terasa berat. Faktor yang kedua adalah adanya kekuatan yang akan membantu dan melindungi dakwah di Madinah, sehingga memungkinkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan luasa. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Nas Baitul Aqabah kedua, yaitu kaum Ansar berjanji akan melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana melindungi anak dan istri mereka, sehingga setidaknya ada jaminan kekuatan di Madinah. Yang ketiga adalah para pembesar kaum Quraisy dan sebagian masyarakat Makkah menganggap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pendusta,
sehingga mereka tidak mempercayainya. Dengan kondisi seperti ini, maka beliau ingin mendakwahkan kepada masyarakat lainnya yang mau menerimanya. Banyak dalil yang menunjukkan faktor ini. Di antaranya ialah sebagaimana perkataan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, Allahumma innaka ta'lamu annahu laisa ahadun ahba illa an ajahidahum fika min qaumin kanubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akharuhu. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui sesungguhnya tidak ada seorang pun yang lebih aku sukai untuk jihad mereka karenamu daripada suatu kaum yang telah mendustakan Rasulmu dan mengusirnya. Kemudian yang keempat, kaum muslimin khawatir agama mereka terfitnah. Ketika Aisyah radhiyallahu anhu ditanya tentang hijrah, beliau radhiyallahu anhu berkata, kaum mukmin pada masa dahulu mereka pergi membawa agama mereka menuju Allah dan Rasulnya karena khawatir terfitnah. Nah, akhirnya itulah faktor Rasulullah hijrah, faktor-faktor yang menyebabkan Rasulullah hijrah. Syukron katsiran Akhi Syukri telah menjelaskan tentang faktor-faktornya. Dan penonton, itulah beberapa faktor yang mendorong kaum muslimin untuk berhijrah, meninggalkan negeri mereka, yaitu Makkah Mukarramah, menuju negeri yang baru yaitu Madinah. Tadi sebagaimana dijelaskan Akhi Syukri, yang pertama tuh faktor pertama tuh karena adanya siksaan. Bener. Betul. Yang kedua tuh karena adanya kekuatan yang membantu Rasul untuk berdakwah, ya, betul nggak? Dari Ansor yang sudah berjanji untuk membantu Rasulullah. Oke. Yang ketiga tuh para pembesar Quraisy tuh menganggap Rasul tuh sebagai pendusta, ya, betul tidak? Betul. Nah, yang keempat tuh karena takut, ya, khawatir agama mereka akan terfitnah, ya, betul tidak? Ya, oke. Akhi Syukri, kalau boleh, Ane ingin menanyakan lagi, kenapa sih Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk hijrah ke Madinah atau Yathrib? Nah, jadi kenapa kaum muslimin memilih hijrah ke Madinah? Yang pertama karena banyaknya nas-nas yang sahih menunjukkan pilihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menetapkan Madinah sebagai negeri hijrah kaum muslimin, merupakan pilihan yang berdasarkan dengan wahyu ilahi. Sebagaimana hal ini tertera dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang isinya ra'aitu fil manami annama uhajiru min Makkati ila ardi biha nakhlun fadhahaba wa hiya ila annaha yamamatu au hajaru faidha hiyal madinatu Yasrib. Yang artinya aku pernah bermimpi berhijrah atau pindah dari Makkah menuju suatu tempat yang ada pohon kurmanya. Lalu aku mengira daerah itu ialah Yamamah atau Hajar Aqsa. Namun ternyata daerah itu adalah Yasrib. Juga di hadis lain yang menyatakan inni araitu dara hijratikum raaitu zata nakhlin baina la bataini, yang artinya aku diperlihatkan negeri hijrah kalian, yaitu satu negeri yang memiliki pohon kurma di antara dua harrah. Mendengar penuturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, maka kaum muslimin pun kemudian bergegas melakukan hijrah ke Madinah. Begitu juga sebagian kaum muslimin yang berada di Habasyah, mereka segera berangkat menuju Madinah. 6. Syukron katsiran Akhi Syukri telah menjelaskan tentang mengapa Rasul memilih untuk hijrah ke Madinah. Oke. Sebagaimana kita mengetahui kan Rasul dan sahabat-sahabatnya atau para muhajirin pas di Mekah kan mereka disiksa kan, dizolimi, disiksa lah pokoknya sama orang Quraisy kan, sama kaum Quraisy. Pasti pas Rasul dan para kaum muhajirin tuh berhijrah atau pindah tempat gitu ke Madinah, pasti mereka nggak suka kan, ya? Jadi respon kaum Quraisy tuh kayak gimana sih, kalau boleh tahu, Akhi Syukri? Respon dari kaum kafir Quraisy ya terhadap hijrah kaum muslimin.
Iya, betul. Melihat kaum muslimin melakukan hijrah ke Madinah, pemandangan itu sangat menyakitkan bagi hati kaum kafir Quraisy, sehingga mendorong mereka melakukan berbagai upaya untuk menghalangi kaum muslimin hijrah. Misalnya dengan menahan harta kaum muslimin dan melarang membawanya. Terkadang dengan menahan dan mengurung sebagian anggota keluarga kaum muslimin. Di samping itu mereka juga melakukannya supaya kaum muslimin yang sudah berada di Madinah dapat kembali ke Makkah. Namun, upaya kaum kafir Quraisy ini tidak membuat kaum muslimin bergeming dari niat semula. Mereka benar-benar sudah siap berpisah dengan harta benda miliknya, keluarganya, dan kenikmatan dunia dan penghidupan lainnya yang telah mereka peroleh di Makkah demi menyambut panggilan akidah. Dan sungguh, hijrah ini menjadi pijakan pertama berkibarnya panji tauhid Islam. Syukran, Masya Allah. Akhi Syukri telah menjelaskan. Jadi respon mereka tuh sangat sangat keras ya. Ya, mereka sangat tidak suka. Iya. Dan para kaum muhajirin, para sahabat-sahabat tuh mereka kuat banget ya imannya. Mereka kayak meninggalkan hartanya demi Islam, demi kejayaan Islam, demi tauhid. Mantap, mantap. Insya Allah. Oke. Itu saja untuk pembahasan kita malam ini. Syukran pada penonton sekalian yang telah nonton video ini. Jika ada kesalahan maka itu dari kita dan juga dari syaitan, dan apabila itu kebenaran maka itu dari Allah Azza wa Jalla. Mari kita doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.